Kemudian berikutnya dikatakan di sini, "Tsumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal Madinatil Gharra'i." Ini dua kejadian yang lain. Kalau kita urut, kejadian yang ketiga pembangunan Masjid Quba. Dan kejadian yang keempat pembangunan Masjid Nabawi. Iya. Jadi sebelumnya tadi itu masjid yang dilakukan sholat Jumat di Bani Salim bin Auf, itu sampai sekarang masjidnya ada dan diberi nama dengan Masjidil Jum'ah. Diberi nama dengan Masjid Al-Jum'ah. Ada juga yang menyebutnya dengan nama Masjid Atikah. Yang disebut Masjid Jum'ah sejarahnya karena itu adalah awal sholat Jumat dilakukan di situ oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jumat itu dari fikihnya itu ditegakkan berdasarkan ketentuan dari kepala negara, sebab yang menegakkan Jumat adalah kepala negara. Makanya di Mekah itu tidak ada yang menegakkan sholat Jumat karena belum tegak negara untuk umat Islam di Mekah. Negara mereka itu berdiri di kota Madinah, yaitu awal negeri Islam yang berdiri untuk umat Islam. Iya. Karena itu dari ciri negeri Islam itu, di negeri tersebut terdengar suara-suara adzan, ditegakkan sholat-sholat Jumat. Itu menjadi ciri negeri itu. Itu terlihat ya dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kejadian yang ketiga pembangunan Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini Masjid Quba ini berada di pemukiman Bani Amr bin Auf. Dan Masjid Quba ini itu adalah awal masjid yang dibangun di dalam sejarah Islam. Awal masjid yang dibangun di dalam sejarah Islam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau datang ke Madinah itu disambut oleh para sahabat dan semuanya merasa berhak Nabi itu tinggal di tempatnya dan merasa berbangga Rasulullah itu tinggal di rumah mereka. Dan dari hikmah Allah untuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, biarkan onta ini, sungguhnya onta ini diperintah. Maka onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan sampai dia berhenti sendiri di Dar Bani Amr bin Auf. Dan mereka ini punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kakeknya menikah dengan orang Madinah. Makanya ibunya Aminah pernah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke mana? Ke Madinah, sebagaimana yang telah berlalu. Dan beliau wafat. Di mana wafatnya Aminah kemarin? Di Abwa. Di mana itu Abwa? Antara Mekah dan Madinah, di perjalanan pulangnya ke Mekah. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu beliau tinggal
Beliau tinggal di Bani Amr bin Auf belasan hari, di riwayat Al-Bukhari disebut 17 hari. Kemudian setelah itu beliau menunggangi kendaraannya, lalu berjalan untanya sampai dia berhenti di masjid yang disitulah dibangun Masjid Nabawi. Iya, dan itu dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi itu kisahnya ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Di pembangunan Masjid Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ikut di dalam membangunnya secara langsung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut membangunnya secara langsung. Iya. Dan dari keutamaan Masjid Quba ini, dia adalah awal masjid di dalam Islam. Dan Masjid Quba ini jadi Bani Auf bin Najjar, Bani Amr bin Auf itu dari kabilah Najjar, dari Bani Najjar mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu akan membangun Masjid Quba, beliau panggil tuh orang-orang kabilah Najjar. Maka datang mereka dalam keadaan menghunuskan pedang-pedangnya. Artinya apa? Mereka ini siap diperintah apa saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun harus diperintah berperang, mereka akan perang. Maka Nabi hanya berkata kepada mereka, "Ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadhihi." Ya Bani Najjar, beri saya harga kebun kalian ini. Tanah yang akan dibanguni masjid. Kata Bani Najjar, "Wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah." Kata mereka, demi Allah kami tidak akan minta harganya kecuali hanya kepada Allah. Jadi itu wakaf mereka. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba. Dan beliau sendiri ikut di dalam membangunnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah di Masjid Nabawi, beliau masih sering mendatangi Masjid Quba. Bahkan dalam hadits Ibnu Umar dikatakan didatangi oleh Nabi setiap hari Sabtu. Dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Masjid Quba ini Rasulullah bersabda, "Salatu fi Masjid Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba itu seperti umrah. Itu dalam hadits Usaid Al-Ansari, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan di dalam hadits Sahal ibnu Hunayf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja," atau di lafaz Ibnu Majah, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia datangi Masjid Quba, kemudian dia salat di situ 2 rakaat atau dia salat di situ sebuah salat, maka dia dapat pahala seperti pahala umrah. Seperti pahala umrah. Dan masjid ini yang dikatakan dalam Al-Quran, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh masjid yang dibangun asasnya di atas ketakwaan di awal hari berdirinya, itu lebih berhak engkau sholat di situ. Di masjid itu terdapat sekelompok lelaki yang cinta untuk bersuci. Dan Allah mencintai orang-orang yang senang mensucikan dirinya. Tapi benarnya dari tafsir ayat ini, masjid yang dibangun di atas asas takwa di awal hari berdiri itu ada 2 masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi.
Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Iya. Jadi ayat mencakup dua-duanya. Walaupun memang zahir ayatnya itu kaitannya dengan para sahabat di Masjid Quba. Iya. Tetapi dari sudut makna lafadznya itu la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Itu mencakup Masjid Nabawi bitariqil aula. Sehingga dia lebih didahulukan harusnya disebut. Jadi ini sepenggal kisah bagaimana Nabi SAW merintis dakwah Islam di kota Madinah. Awal kegiatan beliau adalah membangun masjid, inayah dengan masjid. Sebab itu sumber kekuatan umat Islam, dan di situ sumber kebaikan mereka. Iya. Karena itulah perhatian terhadap masjid itu ciri orang yang mengerti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia perhatikan masjid dari sudut fisiknya saja. Tapi maksud dari keberadaan masjid itu adalah melakukan hal-hal yang disyariatkan di situ. Dari sholat wajib, dari menebarkan ilmu, mengajarkan Islam, iya, dan selainnya. Dan dulu masjid itu fungsinya banyak ya dulu itu. Dan ini perlu pembahasan tersendiri terkait dengan memakmurkan masjid. Karena kata para ulama terkait dengan ayat innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan itu punya dua makna. Ada imarah hissiyah dan ada imarah maknawiyah. Ada memakmurkan dari sudut hissi, secara fisik, dimakmurkan, dibangun, dibersihkan, dirawat, dibuat bagus. Itu imarah secara hissiyah namanya. Dan ada imarah secara maknawiyah, dimakmurkan secara makna. Nah, disitulah diletakkan segala hal yang terkait dengan masjid. Baik. Kemudian jadi itu pembangunan Masjid Quba. Setelah itu disebutkan pembangunan Masjid Nabawi. Wa Masjidil Madinatil Gharra. Masjid Madinah yang Al-Gharra. Baik. Ya tadi saya sudah terangkan ya bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam membangun masjid atau mulai tinggal di Masjid Nabawi. Ketika untanya berhenti di situ, disitulah beliau mulai membangunnya. Iya. Dan beliau para sahabat membangun Masjid Nabawi itu selama 12 hari. Ya karena masjid tidak seperti di masa sekarang ya kan, membangun masjid. Pondasinya saja berapa lama dibangun. Iya. Kalau Nabi membangun Masjid Nabawi itu cuma menggunakan bata-bata dari tanah dan memakai pelepah-pelepah korma. Dahan-dahan korma. Itu yang dipakai untuk membangun masjid. Dan cara membuat batanya juga gampang. Saya ambil tanah kemudian dicampur jerami, kemudian dibentuk untuk apa yang cocok sebagai dinding.
Dan itu cepat dikerja. Makanya disebutkan di dalam sejarah bahwa dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu hanya sekitar 12 hari. Hanya sekitar 12 hari. Itulah pembangunan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika membangun masjid itu, mereka berucap kalimat-kalimat rajaz, kata-kata yang memotivasi. Antara ucapan yang populer, mereka berkata, Allahumma innal ajra ajral akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Sebagian riwayat, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya pahala itu pahala akhirat, rahmatilah orang-orang Ansar dan muhajir, kaum muhajirin. Di sebagian riwayat, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, ampunilah kaum Al-Ansar dan kaum muhajirin. Iya. Itu mereka lantunkan sambil bekerja membangun masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya. Ya, kalau dari sejarah tadi tampak ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikut bersyirikat membangun masjid. Ada 3 masjid yang beliau bangun langsung dengan tangannya. Masjid yang pertama, saya kira saya sudah sebutkan di Masjidil Haram waktu di bawah banjir sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Beliau ikut membangun atau tidak? Ikut membangun bersama Hamzah. Saya sudah sebut kisahnya. Itu masjid yang pertama yang beliau bangun. Maksudnya ikut membangun, tangan beliau mulia ikut membangun masjid di 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Quba, dan yang ketiga Masjid Medina. Tapi kalau pertanyaannya apa awal masjid dalam Islam? Jawabannya apa? Masjid Quba. Kemudian Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.